Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rini Gusjaulan dari kelas 3 TIE Politeknik Kalteksio. Nah, pada pertemuan 2 pemrograman mobile, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan Kotlin, kemudian pembuatan activity dan juga komponen serta penerapan constraint dan juga event listener. Nah, yang pertama di sini pada bab 1 saya akan menjelaskan mengenai implementasi modul dan juga latihan. Nah, uh, pada 1.1 di sini mengenai pemahaman masalah. Nah, jadi pada praktikum 2 ini kita itu disuruh untuk membuat sebuah tampilan sederhana, yaitu membuat sebuah activity yang memiliki tampilan untuk menghitung dua rumus bangun datar dan juga bangun ruang. Nah, di mana di sini saya membuat tampilan untuk menghitung rumus dari persegi panjang dan juga bangun ruang balok. Nah, untuk fitur utama yang dibuat di sini yaitu membuat activity yang memiliki sebuah tampilan interface yang menghitung rumus bangun datar dan bangun ruang tersebut. Kemudian pada pembuatan activity ini saya menghadapi beberapa tantangan. Itu yang pertama di sini ketika kita membuat sebuah logikanya, nah untuk menghitung rumus bangun datar atau bangun ruangnya, nah di sini ketika kita menginputkan nilai di teks inputnya, kemudian kita klik nih button submitnya. Nah, maka untuk hasilnya itu akan ditampilkan pada text view-nya. Nah, itu tantangan yang pertama. Nah, kemudian tantangan selanjutnya itu ketika kita mengatur constraint-nya pada komponen. Nah, ketika kita mendesain komponennya di sini nih membutuhkan waktu yang lumayan lama karena harus menyesuaikan posisi dan juga constraint-nya. Ketika konsen ini sudah terhubung antar satu komponen dengan komponen yang lainnya, maka ketika kita ubah-ubah, dia kadang ada yang ikut terubah seperti itu. Nah, kemudian pada 1.2 di sini tuh langkah kunci dan juga keputusan desain. Nah, di sini kita akan membuat sebuah activity dengan menggunakan constraint layout. Kenapa menggunakan constraint layout? Itu agar lebih mudah untuk mengatur komponen di layar dengan cara drag and drop. Nah, kemudian constraint layout di sini juga lebih fleksibel karena kita dapat mengatur posisi tiap komponennya sesuai dengan keinginan dengan menghubungkannya ke komponen lain atau ke tepi layarnya. Nah, dengan menggunakan constraint layout ini, tampilan itu akan lebih responsif untuk berbagai ukuran layar dibandingkan dengan linear layout. Nah, linear layout sendiri itu hanya mendukung tata letak secara vertikal dan juga horizontal. Kemudian untuk membuat tampilannya, di sini saya menambahkan beberapa komponen, di antaranya itu komponen edit text untuk tempat menginput nilai, kemudian text view untuk membuat judul dan juga menampilkan hasil perhitungannya nanti, dan kemudian itu ada button sebagai on click untuk menghitung hasilnya. Nah, kemudian kita masuk di poin ke 1.3 yaitu error yang ditemukan dan juga perbaikannya. Nah, pada pembuatan program di sini saya mengalami ada error. Nah, yang pertama ini merupakan tampilan untuk errornya. Nah, di sini errornya ini muncul ketika projectnya itu dijalankan atau di run. Nah, jadi errornya itu muncul dengan tulisan unresolved reference times for operator kali untuk yang kelima satu. Nah, jadi di mana programnya itu dia itu tidak bisa membaca operator kali. Nah, kemudian untuk penyebab errornya ini kenapa? Nah, jadi errornya ini tuh terjadi karena programnya itu mencoba untuk menggunakan operasi perkalian pada variabel yang bertipe string. Karena di sini kan saya tidak nih, di sini kita bisa lihat yang val p panjang pp titik text dot to string. Nah, jadi dia ini bertipe string, terus kita menggunakan operator kali seperti itu. Nah, jadi P dan L-nya ini yang diambil dari input pengguna tanpa dikonversi ke bentuk numerik. Nah, seharusnya itu kan dia bentuk numerik baru kita bisa menggunakan operator. Nah, jadi di mana emang seharusnya kita itu membutuhkan nilai dari P dan L ini berupa angka. Namun pada program saya lupa untuk mengkonversinya. Nah, jadi Kotlin ini tuh tidak dapat mengalihkan teks. Oleh karena itu, muncul pesan error saat di build. Hal ini membuat aplikasi tidak dapat untuk dijalankan. Nah, masalah utamanya itu adalah input dari pengguna yaitu belum diubah menjadi angka sebelum dihitung. Dia dalam bentuk string, jadi tidak bisa untuk dihitung nantinya dengan menggunakan operator kali tadi. Nah, kemudian untuk langkah perbaikannya itu di sini yang saya lakukan yaitu dengan menambahkan setelah toString tadi
itu saya menambahkan titik to double or null. Nah, jadi ini tuh digunakan untuk mengubah teks dari input yang awalnya itu bertipe string, dia itu menjadi angka desimal nantinya itu double. Nah, agar nantinya itu dapat dilakukan perhitungan. Nah, tadi kan kita menggunakan operator kali tadi. Nah, jika kita sudah mengkonversikan dia ke double, maka kita bisa menggunakan operator kalinya tadi. Nah, namun jika inputannya itu kosong atau bukan angka, maka hasil konversinya itu akan menjadi nol. Nah, makanya di sini kita menggunakan yang to double or null. Jadi kalau dia kosong, dia itu akan bernilai nol nantinya. Nah, untuk perbaikannya ini bisa dilihat di sini yang di bagian file p sama dengan panjang pp.text.toString titik baru kita tambahin yang to double or nullnya ini. Nah, untuk perbaikannya itu seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya untuk di poin 1.4 ini, tantangan dan kesulitannya itu. Nah, jadi selain error yang saya alami di atas tadi, nah saya juga kesulitan untuk mengatur constraint untuk setiap komponen. Karena ketika sudah menghubungkan nih constraint antar komponen, maka agak sedikit sulit untuk mengatur posisi komponennya karena telah terhubung dengan komponen lainnya, sehingga tampilan itu sedikit beracak. Jadi ketika kita pindahkan nih misalnya komponennya ini, dia kadang yang komponen bawahnya yang udah diatur constraint-nya dengan komponen di atas itu dia akan ikut berubah juga seperti itu. Nah, jadi sebenarnya pada modul yang udah diberikan itu penjelasannya sudah cukup sangat jelas dan itu sangat membantu dalam menyelesaikan tugas ini seperti itu. Nah, kemudian kita masuk di bagian bab 2, yaitu refleksi pembelajaran perkuliahan. Nah, jadi pada poin 2.1 yang pertama di sini itu pemahaman konsep inti. Nah, jadi di sini untuk topik pembelajaran pada pertemuan 2 ini yaitu membahas terkait pengenalan bahasa Kotlin dan penerapannya yang pertama. Nah, jadi bahasa Kotlin ini tuh digunakan untuk membangun sebuah aplikasi di Android Studio seperti itu contohnya. Nah, kemudian pada pertemuan ini itu kita juga membahas terkait bagaimana sebuah activity itu dapat bekerja, di mana activity ini tuh merupakan sebuah komponen untuk mengatur tampilan interface dan juga logika program untuk interaksi pengguna. Nah, jadi kita mengatur untuk posisi komponen-komponennya. Nah, selain itu juga terdapat penggunaan constraint layout untuk mengatur tata letak tampilannya. Jadi ketika di run itu tampilan itu bisa rapi, dia tidak bertumpuk seperti itu. Nah, jadi dengan menggunakan constraint layout ini, desain aplikasi yang kita buat itu menjadi lebih responsif, kemudian terlihat lebih menarik dan memberikan pengalaman yang nyaman bagi pengguna. Kemudian untuk di poin 2.2 itu hubungan dengan materi sebelumnya. Nah, jadi materi pada pertemuan kedua ini itu berhubungan dengan materi pada pertemuan pertama. Nah, di mana pada pertemuan pertama itu kan kita tuh mendownload aplikasi Android Studio. Nah, kemudian di situ juga kita mencoba untuk membuat project baru. Itu kayak kita coba lah untuk buat project baru. Nah, jadi pada pertemuan 2 ini itu lanjutan dari pertemuan pertama di mana kita sudah menggunakan aplikasi Android Studio ini itu untuk membangun sebuah aplikasi mobile. Nah, jadi kita tuh akan membuat sebuah project baru dengan menerapkan bahasa Kotlin, kemudian kita membuat activity baru, kemudian membuat komponen, menerapkan constraint dan juga event listener untuk on click. Itu untuk button agar dia berfungsi seperti itu. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk di bagian bab 3 yaitu bukti pengerjaan modul dan juga latihan. Nah, di sini saya akan mendemokan aplikasi yang telah saya buat. Nah, mungkin di sini kita akan langsung masuk di Android Studio. Nah, ini merupakan tampilan dari Android Studio dan juga project yang telah saya buat. Nah, untuk pembuatan project itu di sini saya membuat nama project itu dengan nama Butterfly Honesty. Nah, kemudian di sini saya akan membuat sebuah package baru itu di bagian Kotlin plus Java itu di package-nya com.example.butterfly honesty di sini. Nah, jadi sini saya membuat package baru itu dengan nama tugas pertemuan 2. Nah, kemudian di dalam tugas pertemuan 2 di sini saya membuat sebuah activity baru yaitu dengan nama perhitungan rumus. Nah, jadi ini dia dengan nama perhitungan rumus. Nah, kemudian dia akan terbentuk langsung dua file, itu ada .xml sama .kt. Nah, jadi yang pertama kita akan membuat itu yang di bagian activity perhitungan rumus .xml ya. Nah, jadi di sini itu untuk mengatur atau untuk membuat komponen atau tampilan untuk si aplikasi yang akan kita buat. Nah, jadi yang pertama di sini tuh kita harus memilih dulu device manager itu apa. Nah, di sini tuh untuk emulatornya nantinya. Nah, setelah itu mungkin karena saya setelah membuat di sini kita coba untuk run. Nah, kita coba dulu untuk run aplikasinya apa berhasil atau tidak seperti itu. Nah, kita tunggu hingga berhasil. Nah, jika dia telah seperti ini berarti telah berhasil untuk menampilkan device manager. Nah, kemudian pada yang di activity perhitungan rumus.xml, nah di sini kita akan mendesain komponennya atau tampilan aplikasi seperti apa. Nah, jadi kita pertama itu akan men-split terlebih dahulu nih
kita klik split. Nah, jadi di sini kita akan mendesain aplikasinya. Nah, untuk mendesainnya ini itu dengan cara drag and drop saja. Nah, di sini saya menggunakan text view, kemudian ada gambar, kemudian ada edit text, dan juga kemudian di sini ada penggunaan button. Nah, ini penggunaan edit text. Nah, jadi setelah kita mendesain ini, mendrag and drop, nah maka dia akan muncul sebuah codingan. Dia akan langsung terdapat codingan di sini untuk setiap komponen yang telah kita tambahkan itu di .xml-nya tadi, file.xml-nya. Nah, jadi di sini kita juga harus membuat ID-nya, karena jika tidak kita buat ID-nya, maka dia akan error. Nah, setelah kita membuat ID setiap komponennya, ID-nya harus berbeda juga. Nah, kemudian kita akan menghubungkan setiap komponennya itu dengan constraint. Dimana constraint itu agar tampilannya itu bagus, dia tidak bertumpuk ketika kita runkan aplikasinya nanti. Nah, jadi constraint ini kita bisa kita tarik dia ke bagian kiri, bagian kanan, bagian atas, atau dia ke bawah nantinya seperti itu. Agar posisinya itu stay di situ seperti itu. Nah, jadi ketika kita telah membuat constraint ini, ketika kita belum membuat constraint, maka dia juga akan tampil error nantinya. Jadi kita harus membuat constraint ini. Nah, nanti ketika kita membuat constraint, nah dia akan muncul yang di bagian bawah ini, yang app layout constraint ini, di bagian bawah sini. Nah, ini merupakan penggunaan untuk si constraint-nya. Nah, setelah itu kita akan masuk di perhitungan rumus.kt-nya. Nah, di sini kita akan membuat logika. Nah, di mana logika di sini tuh untuk yang menghitung rumus tadi. Ketika kita inputkan dia di text edit tadi, maka ketika kita klik button submit, maka dia akan menghasilkan hasil perhitungannya itu di text view-nya ini. Seperti itu. Nah, jadi yang pertama di sini kita harus mendeklarasikan terlebih dahulu variabel untuk setiap komponennya nantinya. Nah, jadi di sini kita akan mendeklarasikannya. Nah, misalkan contoh di sini file panjang pp edit text. Nah, dia kan bentuknya edit text. Nah, kemudian find view by ID. Nah, jadi diambil berdasarkan ID-nya. Nah, apa nama ID-nya di sini? Nanti kita masukkan nama ID-nya di sini. Makanya ID-nya itu tidak boleh sama. Nah, setelah kita deklarasikan dia, nih, selanjutnya itu kita masuk di penggunaan yang button on click listener-nya tadi. Nah, jadi ketika kita klik buttonnya, maka dia akan menghasilkan perhitungannya itu nanti. Nah, jadi di sini kita bisa mendeklarasikan apa yang akan kita hitung. Nah, di sini kita mendeklarasikan untuk panjang dan lebar, karena untuk menghitung persegi panjang itu menggunakan panjang dan lebar di sini. Nah, kemudian ini untuk penggunaan rumusnya nanti nih, file luas dan juga keliling. Nah, ini untuk rumusnya. Nah, kemudian sini ada logd. Nah, ini logd itu menampilkan pesan atau error nantinya. Jadi di sini dia akan menampilkan di loket nantinya. Ini logd ini akan berwarna hijau nantinya. Nah, post ini tuh merupakan tampilan notifikasi nantinya. Kemudian ini untuk menampilkan dia men-set teksnya itu berapa seperti itu. Nah, kemudian di sini tuh ada login. Nah, login itu untuk menampilkan error. Nah, jadi ketika kita tidak belum menginputkan nilainya atau tidak sesuai format, maka dia akan muncul error di log E-nya seperti itu. Dia akan muncul di log E. Nah, ini untuk penggunaan button di yang perhitungan balok. Nah, ini hampir sama, itu hanya membedakan yang di bagian rumus dan juga beberapa variabelnya saja. Nah, mungkin bisa langsung kita coba di demo aplikasinya. Nah, ini merupakan tampilan dari aplikasi yang telah saya buat. Nah, misalkan di sini kita masukkan panjangnya itu 10, kemudian lebarnya itu kita masukkan itu 2. Nah, ketika kita klik button kirim, nah dia akan muncul nih notifikasi perhitungan berhasil. Kemudian dia akan menampilkan hasilnya di bagian text view yang keliling dan juga luas. Nah, ini dia. Nah, mungkin bisa kita lihat di bagian loketnya juga. Kan tadi kita sudah buat kalau dia berhasil dia bahkan logd kan. Nah, jadi logd itu dia akan menampilkan nih warna hijau seperti ini. Jadi dia menampilkan info terkait dengan panjang, lebar dan juga luas dan keliling dari persegi panjang yang telah dihitung dan juga kita inputkan tadi. Nah, kemudian misalnya ini di bagian balok. Nah, panjangnya itu kosong, kita kosongin semuanya. Kita kirim. Nah, maka dia akan muncul pesan error tuh. Inputannya tidak sesuai. Nah, jadi dia di bagian loket juga dia akan menampilkan nih error input panjang lebar tinggi kosong atau salah format seperti itu. Nah, jadi mungkin kita coba masukkan ini 2 misalkan. Ini misalkan kita inputkan ini 2, terus tingginya 2, kemudian kita klik kirim. Nah, maka dia akan menampilkan notifikasi itu berhasil dan juga akan menampilkan nilai keliling dan juga volume dari balok. Nah, untuk di bagian loketnya juga dia akan menampilkan pesan nih bagian bawah nih, panjangnya berapa, lebar berapa, tingginya berapa, dan juga volume dan juga keliling dari si hitung balok seperti itu. Nah, mungkin sekian demo aplikasi yang telah saya buat terkait dengan menghitung bangun datar dan juga bangun ruang. Nah, jika apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.